Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak dokter-dokter sekalian yang di pesantren? Bukannya ada kasus banyak muncul kasus di pesantren ya dok ya? Apakah anak-anak dokter sekalian aman? Iya, memang ya ini kita semua ya kalau saya sih pribadi galau ya tentu ya. Kebetulan anak sudah di pesantren di Kuningan, memang sudah hampir 7 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu sudah di rumah melakukan PJJ, tapi saya akui memang tidak efektif sih sebenarnya PJJ di rumah. Ya, anak banyak main gadget, ya, sulit melakukan setoran hafalannya, ya, jadi galau lah. Mungkin saya rasa kegalauan ini bukan hanya saya pribadi, tapi mungkin semua wali santri atau orang tua ya. Mungkin ya nggak tahu pengalaman kalau saya anak sana di Kuningan seperti itu. Iya, ya sebagai orang tua pasti kita dilema ya dok ya, karena kondisinya memang tidak ideal untuk belajar. Nah kebetulan memang anak saya juga pesantren di Lembang, itu memang diberikan 2 opsi untuk PJJ atau kembali ke pesantren. Saya juga memilihnya juga itu penuh dengan pertimbangan, tapi akhirnya kami putuskan untuk kita PJJ dulu ya, karena yang pertama dari sisi kasus COVID-19 ini memang makin hari makin tinggi ya, dan risiko ketika berkerumun ya atau pokoknya dengan orang yang cukup banyak itu kan risikonya mungkin lebih tinggi. Jadi saya pikir ya udah kita di rumah saja, tapi memang di rumah ini tadi yang dokter bilang, kita sebagai orang tua itu putar otak juga dok, misalkan bagaimana caranya agar anak itu fokus pada pelajarannya gitu ya. Jadi ya saya akhirnya mencoba mendatangkan 1 atau 2 guru privat ke rumah gitu ya, tentunya dengan protokol kesehatan ya, jaga jarak juga, dan biasanya saya di teras tuh dok, jadi kondisinya memang terbuka gitu ya. Nah, itu ya alhamdulillah sih berjalan lancar. Anak juga kalau ada yang nggak paham bisa langsung tanya segala macam, karena terus terang tuh PJJ via online gitu anak kurang bisa tanya jawab dengan gurunya, kalau nggak ngerti juga nggak tahu ya, gurunya juga kalau anaknya ya kan anaknya tinggal juga nggak ngerti juga gitu sih, seperti itu. Walaupun memang ada opsi juga untuk kembali, walaupun kembali sih kalau dilihat dari susunan programnya yang ditawarkan ketika kembali ke pesantren itu memang meminimalkan juga dok tentang tatap mukanya gitu ya, jam belajarnya juga. Jadi sebenarnya belajar di pesantren pun jadi ada waktunya pun secara waktu kuantitasnya berkurang ya. Kalau kualitasnya nggak tahu juga gitu. Jadi saya pikir memang ini kondisinya wabah, kita semua nggak mau ya, kita harus memilih pilihan yang memang sangat tidak ideal jauh. Ya memang kali ini memang sekarang kalau kita lihat beberapa kasus di pesantren itu kebanyakan asatidnya, ustazah-ustazahnya jadi tidak fokus, tidak optimal memang. Anak-anak juga tidak optimal juga untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, dan penting biayanya besar sekali. Rumah itu menyiapkan ruang isolasinya. Tapi ini apa yang kita harapkan jadi sulit ya dokter Fani, yang mana dokter? Iya, kalau anak saya di pesantren yang saya nggak tahu terbesar atau ya minimal cukup besar lah di daerah Bangil, Jawa Timur, itu mereka punya 14.000 santri. Jadi saat ini yang kebetulan kan itu sempat libur Ramadan kemarin, jadi pulang semua, kecuali ada sekitar 300-400 anak santri yang nggak pulang. Itu karena yang dari luar negeri, kemudian yang dari luar pulau, mungkin ongkosnya terlalu
berat biasanya mereka nggak pulang. Terus mereka khidmah lah, mengabdi misalkan bantu-bantu bersih. Itu memang dilema sih. Saya beberapa kali di komunikasi sama mudirnya langsung, kebetulan alhamdulillah sempat kita ngobrol gitu. Terus ngobrol, mudirnya tanya gimana kira-kira kapan kami bisa pulangkan ini 14.000 ini ke dalam pondok. Waduh, saya tuh alhamdulillah beberapa kali sempat kunjungan ke sana mengantar, kemudian sempat berkunjung gitu. Kita lihat memang sulit kalau untuk menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak susah. Saya kira sama lah di Lembang, di Kuningan juga begitu. Nah mungkin satu anak dijarangkan berapa, satu kelas dikurangin gitu, lalu separuhnya mau ditaruh di mana gitu. Karena kebetulan kan tempat saya kan tempat banin, tempat latihan anak laki. Itu satu kamar bisa 40 orang. Kamar aula besar ya, sama bagaimana umumnya pesantren. Orang besar gitu. Anak saya 20 satu kamar. Banyak, jadi nggak mungkin kita bisa jarang-jarangkan, dan mereka tempat tidur susun. Gitu kan, tempat tidur susun gitu. Jadi ya dari atas ini udah nggak berjarak, langsung dilematis. Kita satu sisi kita kepengen protokol kesehatan jalan, sisi lain berat sekali buat pesantren, buat menyelenggarakan itu gitu. Terus satu ruangan 20 anak saja udah terlalu rapat ya. Apalagi 40. Jadi mereka besar sekali, dan juga yang tersisa sekarang ini memang nggak keluar dari awal pandemi. Jadi mereka ya terselamatkan lah gitu dulunya. Jadi mereka nggak keluar, nggak kontak sama orang luar sama sekali. Nah, problemnya kan lagi-lagi tadi ustadz-ustadznya asatidnya itu rata-rata udah senior, dan juga yang beberapa punya komorbid kan, ada yang darah tinggi, ada yang diabetes. Kasihan, saya sih berpikir malah kalau anak-anak ini dipulangkan dalam kondisi sekarang ini misalnya, malah kasihan asatidnya. Kalau mereka maaf lah kalau OTG gimana gitu, itu yang kita jadi masalah. Walaupun pondok mensyaratkan sih silakan balik dengan hasil swab negatif, harus wajib di swab baru boleh masuk, dan tidak dikunjungi, tidak pula boleh keluar masuk gitu. Tapi saya rasa masih cukup berat, mengingat wilayah juga Jawa Timur kan, masih ya seperti sekarang kondisi masih naik terus. Jadi Sebagai informasi di tempat anak saya sebelum masuk itu di swab semuanya, ya. Cuman ya masih ada juga kasus mungkin karena itu tadi sakitnya masih belum masuk. Ya, sulit memang, dilema sekali. saya kebetulan banyak keluarga, anak saya 1, kemudian ponakan saya ada 3 yang nyantri semua di tempat yang berbeda-beda. Gitu. Nah, ada 1 di Sukabumi, di sini di Bekasi, begitu juga. Nah itu malah dia adanya di dalam pemukiman. Waktu awal pandemi itu saya sempat mengambil dia karena sakit, bukan karena karena memang kurang sehat gitu. Saya ambil, pulang ke rumah, kita obati. Nah pada saat itu ketemu dengan mudirnya bilang, apa yang harus kami lakukan selama pandemi ini? Saya bilang lockdown, tutup. Nggak mungkin, karena itu masjidnya pun masjid dipakai umum. Jadi dia berada di tengah pemukiman. Nah mungkin saya akan tutup masjid hanya untuk pesantren saja. Wah susah saya bilang kalau kayak gitu. Akhirnya berdasarkan pertimbangan itu mereka pulangkan ke pesantren. Tapi kayaknya sudah mulai masuk lagi. Begitu juga pesan ada 1 yang di Cirebon, keponakan saya. Di sana zona hijau. Kemudian pas saya masuk santri diminta sudah mulai masuk. Masuk lagi, kebetulan tahap awal masih sanawiyah kelas 1. Masuk sana dengan diperiksa, negatif, masuk. Terus tiba-tiba kan kemarin kita dengar lockdown tuh, Cirebon. Di saatnya mereka akan liburan, lockdown, nggak boleh keluar, nggak boleh masuk. Nah yang dari sini saya bilang sama orang tuanya, bukan adik ipar, jangan datang dulu sementara waktu. Nggak perlu ditengok-tengok dari Jakarta, kita malah nanti bawa masalah ke sana gitu. Selama mereka di dalam terkunci, bagus, aman. Itu juga 1 di daerah Megamendung di Puncak. Itu saya pikir sudah sangat bagus sebenarnya kalau secara perhitungan kita ini ya.
medis ya, dia masuk ke dalam itu 8 kilo dari jalan raya puncak itu Cisarua itu ke dalam itu 8 kilo, berarti kan udah terpencil lah kira-kira kan, udah nggak komunikasi dengan orang luar. Dan itu santri-santri hafiz Quran kecil-kecil mulai umur 6 tahun gitu. Itu bagus sekali sebenarnya. Terus beliau tanya kemudiannya, saya bilang lockdown selesai, itu paling aman, anak-anak paling aman ada di situ, udah selesai, jangan kasih keluar. Ya takdir menentukan lain, orang tuanya yang di Jakarta, yang di mana-mana pada khawatir, akhirnya pada ngambil 1, 2 diambilin 2 anaknya. Ya udah, beliau bilang kalau begini daripada jadi masalah kan, udah pulangin aja semua. Jadi kalau misalnya ini pernah sudah ada kasus nih, kalau menurut dokter Fahmi, dokternya gimana? Kalau misalnya di satu daerah atau pesantren misalnya tidak ada yang banyak positif COVID, kita lihat ya saya pribadi KBM nggak berjalan dengan baik, maksudnya gimana ya? Itu mudirnya pesantren anak saya nih cerita. Jadi beliau juga kan memantau. Alhamdulillah sih sampai hari ini beliau masih memutuskan menahan diri untuk mengembalikan anak-anak ke dalam, menahan diri. Tapi PJJ tadi dilakukan dengan cara pasang parabola. Karena pesantren itu punya TV yang dikelola mandiri. Jadi hampir 24 jam saya rasa itu pelajaran. Kelas 1 sama dia, kelas 1 tidak ya. Tiap sekian jam ini selesai, nanti aliyah kelas 3 pelajaran akhlak misalnya. Itu nanti sanawiyah 2 pelajaran bahasa Arabnya misalnya. Jadi tinggal anak tuh melihat jadwalnya ya, dan katanya 70% dari pelajaran pondok sudah ada di TV itu. Sebenarnya itu udah solusi yang luar biasa saya bilang buat kita wali santri. Kalau parabola tidak ada biaya tambahan lagi, Tidak ada selain biaya biaya pemasangan, pemasangan. nggak ada bayar data lagi. Tidak ada, jadi nggak memberatkan gitu. Itu saya pikir itu luar biasa. Itu terobosan yang saya pikir ya subhanallah, masya Allah, Ustadz bisa memikirkan seperti itu gitu. Dia kan biasa urusan agama, tapi ternyata berpikir sudah sampai ke situ. Problemnya parabolanya udah dipasang, yang nontonnya sama, yang nontonnya susah karena bagaimanapun juga itu tinggal nyala ya. Iya, ditinggal nyala. Iya, ya, tapi saya Beda antara Ustadz di depan mata sama Ustadz di TV beda. ya, cuman saya yang saya terinspirasi yang dokter Mia sampaikan tadi, itu bisa jadi pertimbangan juga sih. Maksudnya PJJ kita lakukan, ya. Kita tahu nih sekarang ustadz-ustazah yang mohon maaf karena kegiatan banyak pesantren yang tidak berjalan, beliau juga tidak banyak kegiatan, ya. Itu mungkin bisa kita tolong ya untuk datang ke rumah 1 atau 2 orang. Ya memang nggak untuk semua anak sih, ya bagi orang tua yang punya kesempatan dan juga ada kelebihan bisa dilakukan itu ya. Terakhir saya bicara dengan mudir pesantren itu sekitar pekan lalu. Jadi beliau malah bilang begini, dokter, kalau perkiraan dari kesehatan ini, pandemi ini masih akan panjang, maka kami punya terobosan lain selain parabola. Jadi mereka itu kan pesantren tua, sudah tua sekali kan, artinya lulusannya sudah banyak yang mengelola pondok-pondok juga. Di sekitar Jakarta aja udah banyak sekali pondok-pondok alumni mereka. Nah, nanti kalau memang ini masih panjang, maka santri-santri akan kita titipkan ke pondok-pondok alumni ini yang di Jakarta. Mungkin tidak mondok, tapi dia datang, belajar gitu, pulang. Ya, anak saya juga sekarang tanpa itu sudah mulai jalan juga. Jadi ya sekarang udah mulai aktif 3 atau 4 kali seminggu itu sepekan sudah ada taklim di sini, taklim sana, yang mereka itu rata-rata alumni dari pondok itu. Jadi seperti ada bimbingan dari alumni, jadi nggak putus. Gitu. Ya, jadi saya rasa ya itu dilemanya mungkin ya apa yang disampaikan Dr. Mia, Dr. Fahmi, Dr. Diki, ya bagi saya pribadi bisa sedikit mengambil keputusan juga, ya. Ya, makasih Dr. Mia, Dr. Diki, Dr. Fahmi. Mudah-mudahan kita
setiap kali beliau telepon kita minta tolong ya diselipkan doa lah. Mereka kan orang-orang pondok, orang-orang yang lebih dekat dengan agama daripada kita gitu. Jadi kita bilang tolong bantu doakan kita juga biar sehat dan pandemi ini segera bisa diatasi. Amin. Kasih ya insya Allah, mudah-mudahan semoga kita berharap. Terima kasih informasinya, Pak. Sama-sama. Baik. Mudah-mudahan sehat.